Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumina hada ila yaumina hadha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bertemu kembali pada sore hari ini dalam ngaji bareng Ma'arif hari ke-14 bulan suci Ramadan. Pada hari ini saya akan membahas tema terkait dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjamaah. Bagaimanakah sholatnya Rasulullah? Karena melihat fenomena sekarang memang ini musimnya, ya, ini waktu Ramadan, bulan suci Ramadan, jadi adanya sholat tarawih. Kalau di tradisi kita orang NU ya 20 rakaat, dan 20 rakaat itu menurut pandangan orang awam memang ya cukup lama, apalagi kalau imamnya itu sholatnya terlalu lama sekali, kadang pakai dilagu-lagukan lagi ya dilagu-lagukan, jadi semakin lama. Bagaimanakah sholatnya Rasulullah? Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dijelaskan, idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal hajat wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa dulu pernah ada jamaah sahabat yang diimami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu sholat ya, berjamaah, lalu di tengah-tengah sholat itu ada orang yang mufaroqoh, salah satu makmum ya, sholat sendirian. Setelah kejadian itu sahabat Mu'adz bin Jabal dikasih tahu bahwa ada jamaahnya jenengan niki yang mufaroqoh. Nah, ketika ditanya, ternyata jawabannya sholatnya sahabat Mu'adz itu sangat lama. Saya itu sudah kecapean seharian bekerja ya. Nah, itu setelah itu sahabat Mu'adz itu terus dipanggil sama Rasulullah. Yang tidak terduga di luar nalar kita, yang dimarahi itu bukannya orang yang membatalkan sholat, orang yang mufaroqah itu bukan. Tapi yang ditegur oleh Rasulullah itu malah sahabat Mu'adz bin Jabal. Afattanun ya Mu'adz, dawuhnya Rasulullah, apakah kamu mau membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya, karena sholatnya lama. Ketika ditanya orang yang mufaroqah tadi, makmumnya itu, karena seharian saya sudah capek Rasulullah, saya capek seharian kerja, giliran malam mau sholat ya imamnya kelamaan, baca suratnya panjang, nah, akhirnya saya mufaroqah Rasulullah. Itu yang ditegur adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif, dawuhnya Rasulullah, kalau kamu mengimami orang-orang ya falyukhaffif, maka ringankanlah sholatnya, percepatlah sholat kamu. Fa inna fihim as-saghira, ini yang menunjukkan sifat kasih sayangnya Rasulullah. Beliau dawuhnya, karena dalam makmum kamu itu, sebagian makmum kamu ada anak kecil, wal kabiro ada orang sepuh, wad dha'ifa ada orang yang lemah, kadang sakit ya, atau kalau kita ada yang di daerah kita mungkin ada yang asam urat ya, dan lain-lain ya. Dhaif orang yang lemah, wadal hajati yang ada orang yang punya hajat, setelah sholat ini mau kemana, mau ada hajat apa. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau kamu sholat sendirian, silahkan sholat sesuka kamu. Itu dawuhnya Rasulullah. Jadi kalau menjadi imam pun harus bijaksana ya, harus bijaksana makmumnya kira-kira seperti apa. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa sahabat Anas bin Malik itu menceritakan, ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa sholatan wala atamma minan nabi. Saya tidak pernah sholat di belakang imam siapapun. Jadi sahabat Anas pernah jamaah di depan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pernah semuanya. Tapi yang paling singkat akhaffa sholatan itu Rasulullah. Jadi sahabat Anas, pernyataan sahabat Anas bin Malik ini abdi dalamnya Rasulullah sampai bertahun-tahun, derek dalamnya Rasulullah. Beliau memberikan statement, pernyataan bahwa saya tidak pernah berjamaah dengan satu imam pun yang lebih cepat sholatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu diingat, digarisbawahi, wala atamma minan nabi, tapi tetap paling sempurna. Maksudnya apa? Cepat, tapi tetap syarat dan rukunnya semuanya terpenuhi. Rukun-rukunnya ada, tumakninahnya tetap itu. Bukan kok sholat balapan cepet-cepetan, itu bukan.
tetap memenuhi aturannya, standarnya, rukunnya dijalankan semuanya. Cuman kadang kalau di masyarakat kita kan ya kadang rukunnya malah ketinggalan, tapi yang dipentingkan, diutamakan malah lagu-lagunya. Ya, pokoknya surat-suratnya panjang dilakukan ya tambah suwi kan ya, tambah suwi. Kalau ulama-ulama kita itu di sholat tarawih sudah memberikan ya contoh, ulama-ulama Jawa kita ya pakai surat Al-Hakumut ke belakang, ya itu sudah bagus, sudah lumayan, itu sudah bagus dan ya lumayan cepat kalau pakai itu, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, ya sedengan lah, itu sudah pas. Yang penting biasanya yang bikin lama itu pakai Al-Hakumut tapi dilagu-lagukan, itu semakin lama ya. Nah itu Rasulullah dawuhnya ya kalau ngimami fal yukhaffif. Di pernyataan statementnya sahabat Anas bin Malik tadi ada kelanjutannya di hadisnya Imam Bukhari, wa in kana la yasma'u buka as-sabi fa yukhaffifa makhafata an tuftana ummuhu. Kalau Rasulullah pas ngimami terus dengar kalau ada anak kecil menangis, itu Rasulullah malah cepat semakin mempercepat sholatnya karena khawatir nanti ibunya terfitnah, maksudnya ibunya nggak khusyuk. Ini anak saya gimana, kita mikir anak saya, khawatirnya anaknya jalan-jalan sampai ke depan masjid, ada kendaraan, ada apa, bikin orang tuanya semakin tidak khusyuk. Makanya Rasulullah pun memberi contoh, kalau memang ada anak kecil ya yang diajak ke masjid itu malah justru Rasulullah tambah mempercepat sholatnya, bukan anak kecil yang diomeli ya, bukan, itu yang dikhawatirkan, itu jangan sampai ya. Jadi contoh Rasulullah dalam berjamaah pun sampai memikirkan umatnya, penuh kasih sayang sampai segitunya. Kalau Rasulullah sholat sendiri sebenarnya pengen panjang itu. Kalau sendirian panjang Rasulullah itu. Diceritakan dalam hadis yang lain sampai ya kakinya berdarah, itu saking lamanya Rasulullah berdiri. Kalau sendirian, tapi kalau jamaah ya harus perasaan tadi, karena di belakangnya di makmum itu ada anak kecil, orang tua, orang dhaif yang sedang sakit. Maka itu harus diperhatikan. Demikian yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab hadis yang kita pelajari di Sahih Bukhari, di Muslim dan lain-lain. Demikian, semoga membawa keberkahan, ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.